Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun, mari yang mau ikut berperang sama Pak Res, jangan sampai negeri kita ini dikuasai PKI, dikuasai orang-orang laknatullah ya. Mudah-mudahan aja jebakan Pak Res untuk musnahkan laki-laki dajjal laknatullah ini tadi melalui nanti Pak Res nggak salah pilih, Allah nggak salah menunjukkan Pak Res kalau Wabin Binar ini berhasil atau sanggup mengemban titah amanah dia untuk musnahkan laki-laki dimanapun. Bunda Wabin Binar itu, karena yang dilihat sama dari sini, Bunda Wibin itu sekarang ini didampingi oleh banyak laki-laki dajjal. Bahkan 24 jam mereka tuh Bunda Wibin itu untuk giliran, dan bahkan nggak pernah pakai celana. Itu yang kontak badan sama Pak Res. Jadi Pak Res sekarang ini harus fokus untuk menciptakan kayak penghancur alam kita supaya nggak bisa dipindahkan lagi oleh dukun, kiai, pendeta, bisu dan budal dan kadrun-kadrunnya. Jadi istri Pak Res itu didampingi sama orang-orang dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha atau laki-laki laknatullah ini tadi. Kalau nggak salah Pak Res sama Aryo nampaknya ya. Makanya kita lihat terus, kita pantau terus, sama kita pantau yang namanya channel Satria itu, IKN ya, ikan kesatria, kita pantau. Karena yang sekarang ini yang masang badan di depannya Winwinat itu yang Aryo dan kawan-kawan. Jadi yang meromosikan Wiwin Winarti itu untuk nyari dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha itu, kalau yang kontak sama Pak Res itu Aryo. Aryo sekarang baca pikiran itu. Wiwin Winarti di sini. Alam semesta semalam menunjukkan sama Pak Res melalui Hendro Yono, katanya apa? Pak Res, kapan kamu nikah? Kok kamu kalah sama Aryo? Aryo udah nikah, katanya udah nikah. Dan Aryo tergila-gila sama Wiwin, karena Wiwin uangnya kan banyak. Pikirnya Pak Res, dipikir orang itu Pak Res nggak tahu. Hanya Pak Res bilang itu jebakan. Nanti kalau udah sempurna, kalau dalam keadaan seperti ini, insya Allah Bunda Wiwin Winarti itu bisa bunuh orang lebih dari 10 orang per hari. Kalau besok ini sampai hari, besok hari apa? Besok hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, sampai Selasa 4 hari ini Pak Res dapat rezeki untuk sang Pak Res tirakat. Ya kan, mau Pak Res puasa Patigen insya Allah. Kalau nggak sanggup puasa Patigen ini karena keadaan Pak Res juga seperti ini kan, Pak Res di sini juga dicepet ini sama manusia dajjal, dicepet supaya Pak Res itu nggak dapat makan, nggak dapat rezeki. Tapi Pak Res bawa santai. Tapi tetap orang-orang laknatullah yang sekitar Pak Res tetap. Jadi orang-orang ini memanfaatkan Pak Res, tapi Pak Res pura-pura bodoh. Sama kayak Bunda Wiwin itu juga dimanfaatkan. Cuman Bunda Wiwin itu juga masalahnya udah kerasukan iblis. Kalau dicabut nanti dimasukkan lagi, makanya dimanfaatkan sekalian. Sama seperti Siti Rahayu, itu juga dimanfaatkan. Kayak gitu. Makanya Pak Res kalau bisa, kalau dikabulkan sama Allah, jangan sampai Bunda Wiwin itu kembali sama Pak Res sebelum tugas-tugas dia selesai.
Kalau seandainya Bunda Wiwin itu sudah sanggup bunuh laki-laki, musnahkan laki-laki dimanapun dia berada, jasa dia itu melebihi tentara. Kalau tentara, polisi, negara itu nggak ada jasanya di mata Allah, karena masih dipuja-puja kan. Tapi kalau Bunda Wiwin jasanya besar, sama Bunda Siti Rahayu. Besarnya kayak mana? Dia bisa musnahkan semampu raganya, musnahkan laki-laki laknatullah yang suka maksiat. Dan kita lihat nanti anak-anaknya Bunda Wiwin, kedua anaknya itu mati apa enggak? Termasuk yang di pondok pesantren itu mati apa enggak? Karena di tanah Jawa ini, dan Pak Res sudah bilang 80% bahkan sampai 70-80% udah kerasukan dajjal. Itu di tanah Jawa. Makanya istrimu, istriku, istrimu, istriku, istrimu. Anaknya sendiri juga diajak hubungan badan. Padahal Bunda Wiwin semalam sudah dibilang, kamu pergi dari aku berarti kamu mau menyelesaikan tugas-tugasmu. Tugasnya apa? Musnahkan laki-laki. Jadi kita bisa menghancurkan orang tanah Jawa itu ya dari luar Jawa. Tapi umatnya Pak Rais, pengikut Satria Pengikut Muhammad Rais, walaupun kita 10 orang aja, kita bisa menciptakan gaib penghancur alat vital di tanah Jawa. 100 orang aja udah banyak yang habis di tanah Jawa ini. Kayak sekarang ini yang gaul istri Pak Rais itu, yang memimpin itu udah, kalau orang awam udah langsung berangkat ini. Udah langsung berangkat ke kuburan. Nah, sekarang ini Bunda Wiwin lagi sibuk. Sibuk ngumpulkan, kayak kawan-kawannya tuh sibuk ngumpulkan orang-orang yang buat cetruk dan pandemi selama ini. Untuk memindahkan gaib, membalikkan gaib penghancur alat vital itu sama Pak Rais, mau dibalikkan lagi sama Pak Rais. Tapi gagal dan gagal terus, malah semakin membengkak. Gaib penghancur alat vital itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kayak gitu. Mari kita pantau sama-sama golongan-golongan yang mau ngikut Pak Rais. Mari kita musnahkan kaum laki-laki yang laknatullah ini tadi melalui bangsanya. Semalam itu yang pulang kampung itu Bunda Wiwin Winarti pulang kampung pondok pesantren itu sama Aryo itu. Sibuk dia cari dukun dan kiai. Ya kiai dajjal, dukun dajjal ini tadi yang buat cetruk dan virus untuk memindahkan gaib penghancur alat vital itu di Kemaluan sama Pak Rais. Jadi kalau seandainya nanti Pak Rais matikan semua jaringan internet Pak Rais, kalian udah tahu ya, udah bisa perang ya. Karena mau nggak mau nampaknya insya Allah ini ya, Pak Rais akan matikan untuk sementara. Sampai Pak Rais menciptakan gaib penghancur alam vital di Kemaluan Bunda Wiwin itu benar-benar masak. Kalau Pak Rais di daerah sini kan mereka tahu Pak Rais kalau di sini. Jadi saudara-saudara Pak Rais, kalau kalian ketemu pelacur langsung kalian kunci. Nggak apa-apa kita bunuh, nggak ada dosanya itu. Kita membunuh kuasa kegelapan, perbuatan maksiat itu bagus. Itu malah bagus. Karena yang di Jawa, tanah Jawa itu bukan pondok pesantren itu. Pondoknya iblis itu. Kalau nggak percaya mari kita buktikan. Kita buktikan sama. Itu bukan dukun.
Pak Roy selama topong rame semalam, gitu. Kawan Pak Roy itu yang bisa ngobati ditembak mati kok, dibunuh. Dia mau golongan dajjal ini. Ini lihat Terawang ya. Entah Aryo, entah Dukonya Wiwin, aku nggak tahu di Terawang. Ya, dia nggak sanggup, udah berat, udah mulai berat ini kayak penghancur alam vital itu udah mulai berat. Ini tadi kok Pak Res merasa gelisah aja kan. Itu tandanya kalau kita gelisah kayak gitu berarti ada serangan gaib. Kalau serangan kayak gini cukup Pak Ros ngapa ngeladeni orang ini, cukup pakai sholat aja udah, mereka nanti akan hancur dengan sendiri. Nanti tirakatnya nanti diambil setiap hari Jumat, kalau ada waktu lagi hari Minggu ditirakati terus kayak gitu. Jadi mohon maaf apabila Pak Ros nanti sewaktu-waktu Pak Roes menghilang dari media, karena Pak Roes harus secepat-cepatnya menciptakan gaib penghancur alam ini benar-benar kokoh, dan supaya Bunda Wiwin nggak bisa ngelacak Pak Roes sampai tugas-tugasnya selesai. Tak hitung-hitung sama Pak Roes, kalau satu hari 5 orang, 1 bulan berarti udah 150 orang. Benar nggak itu? Satu tahun itu Bunda Wiwin insya Allah bisa membunuh orang kaum laki-laki ini 1.800 orang, bahkan 2.000 orang sanggup, insya Allah. Makanya kita lihat gimana kedepannya, ya kan? Kayak mana kedepannya nanti kita lihat sama-sama. Jangan sampai negara kita ini dijadikan negara dajjal, jangan sampai seks bebas. Banyak yang harus dihindarkan, dan kita harus secepatnya pengikut Pak Res kita musnahkan kejoliman kejahatan ini tadi. Ini kayak Bunda Wiwin itu ditundukkan sama orang itu untuk pelampiasan nafsu mereka. Nampaknya Bunda Wiwin juga udah kebingungan sekarang nampaknya. Ya, udah mulai kebingungan orang itu. Makanya jangan mengangu aja. Kalau nggak kita musnahkan, orang-orang santri di tanah Jawa itu sangat membahayakan umat manusia. Jangan sampai nyebar. Karena kejahatan-kejahatan dari pondok pesantren ini, dia yang buat penyakit, dia yang akan mengobati, dia yang dapat ampun. Ini perguruan-perguruan di tanah Jawa. Bisa kita jebak melalui perempuan. Kalau bisa, ya orang-orang yang warungan kayak gitu. Orang warungan kayak Bunda Wiwin itu seks bebas itu. Makanya kalau di tanah Jawa itu iblis dijadikan, dibuat ilmu pengasihan. Sengsaranya orang-orang awam ini tadi, yaitu tadi gara-gara ini tadi. Jangankan orang awam, Pak Roe saja dijegal-jegal sama orang itu. Kerja itu dijegal-jegal. Supaya Pak Roe nyerah dan bersedia raga Pak Roe itu dibunuh dajjal. Ya tidak bisa, karena Pak Roe punya Allah.
Makanya mari kita pantau kayak mana keadaan Bunda Wiwin Winarti, ya kan, kemana dia arah tujuannya, kemana arah melangkahkan kakinya. Karena tanah Jawa itu sangat-sangat membahayakan umat manusia, terutama membahayakan luar Jawa. Kalau sampai perguruan tanah Jawa itu menyebar ke luar Jawa. Jadi yang dikejar sama Bunda Wiwin Winarti itu orang-orang yang udah kerasukan. Kalau udah kerasukan iblis pasti dikejar sama dia. Itu udah pasti, nggak mungkin kan. Nanti kalau udah nggak ada laki-laki lagi, dia akan kembali sama Pak Res. Dan Pak Res nggak mau. Mudah-mudahan Pak Res bisa menolak. Mudah-mudahan Pak Res benar-benar bisa marah batin Pak Res sama Wiwin Winarti. Karena Wiwin Winarti itu manusia laknatullah juga. Waktu dikasih ampunan sama Pak Res kan diikuti pura-pura bodoh Pak Res. Dia nelpon sambil ngentot. Nelpon itu sambil hubungan badan. Suaminya dulu sebelum Pak Res itu kiai ditinggalkan menjalankan seks bebas. Ngeri nggak tanah Jawa? Pak Res yang ilmunya bagaikan gunung Semeru susun 1000 bisa ditipu, mau ditipu. Apa? Kayak mana coba? Pak Res mau ditipu mentah-mentah sama orang. Gila nggak? Pura-pura sayang lah, pura-pura inilah, pura-pura itulah. Mau dibodoh-bodohi Pak Res sama orang-orang IKN yang tergila-gila sama apemnya Wiwin. Pak Res selesaikan dulu kayak penganjur alat minta yang di kemaluan Wiwin. Habis itu Pak Res baru. Ini untuk contoh kalian, makanya jangan mengangu aja. Itu bukan dukun, itu bukan kiai, itu bukan pendeta, itu bukan biksu. Dajjal dan iblis itu ya di makhluk orang-orang itu. Makanya Pak Res kalau pura-pura ikut lab nih, dengan Pak Res pura-pura ikut lab di TikTok, langsung kabur orang, ketakutan. Langsung ketakutan orang. Makanya Pak Res itu kalau di channel IKN kan lawan terus sama Pak Res, ketakutan, bubar semua kan. Ya itu harus kita perang itu. Namanya kita perang agar zaman PKI jangan sampai tumbuh lagi. Jangan sampai negara Indonesia ini dijadikan ajang maksiat semua orang itu. Makanya yang pura-pura penistaan agama itulah musuh kita. Kalau kalian nengok channel IKN waktu Pak Res diundang, Pak Res diadu sama orang luar Jawa kan, katanya ajaran Nabi, itu malah pemakai narkoba. Raganya ya sudah diracukin Dajjal atau iblis yang membuat kekacauan ini. Jadi orang-orang demon-demon itu ya gara-gara orang itu udah kerasukan itu mau masuk ke istana negara. Apabila sempat orang itu menguasai istana negara, habislah orang awam. Pasti divaksin lagi. Pasti akan ciptakan penyakit 3 kali lipat dari virus kemarin. Orang itu tinggal nunggu apa? Presiden ada di pihak mereka. Makanya pengikut saya ingin jangan sekali-sekali musnahkan orang-orang itu dengan cara jebak di kemaluan perempuan biar mereka berkurang. Karena kita ini orang-orang Pak Res ini hanya sedikit. Hanya kita bisa ciptakan bom nuklir. Pak Res lagi cari cara juga ini.
di sini nih. Gimana caranya Pak Rois bisa menciptakan garung secepat-cepatnya di kemaluan Bunda Wiwin ini. Tempatnya bisa secepat-cepatnya, benar-benar kokoh. Tadi bilang sama Wiwin Winarti itu, yang orang Semarang yang tak buat contoh sama kalian biar mata kalian itu terbuka. Wiwin Winarti itu didampingi sama orang-orang yang udah membuat stroke dan virus ini, mau coba-coba mengangkat kayak penghancur alkitab itu paru-paru dibalikkan. Kalau sempat ini orang awam yang diserang, kayak mana rasanya? Buat bayangin sama kalian. Mana yang tang? Ini bayangin sama kalian, desa, setiap desa itu jadi kuasa itu. Jadi Pak Rois ngelono topong rame semalam, di sini diusir, di sini diusir, ketakutan orang-orang yang udah buat penyakit virus dan stroke ini. Manusia-manusia dajjal ini takut kalau Pak Rois menciptakan kayak penghancur alam vital seperti ini. Pak Rois dulu diusir dari tanah Jawa, suruh keluar dari tanah Jawa itu ya takut kalau Pak Rois menciptakan kayak penghancur alam vital di tanah Jawa. Pak Rois nikah dikunci, kayak Bunda Wiwin nanti kan nikah kunci, mampus kau. Kena kan? Tetap kan. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan sama-sama. Pantau yang namanya Wiwin Winarti, fotonya ada kan? Itu caranya Wiwin Winarti nyari laki-laki, nyari korban. Ya mudah-mudahan aja orang awam ini bisa menjauh dari Wiwin Winarti, karena tak sabarkan, tak buatkan video ini supaya menjauh dari Wiwin dan laki-laki laknatullah ini tadi, dukun cabul, kiai cabul, pendeta cabul yang dirasuki iblis ini bisa mendekat sama Wiwin Winarti. Berdoa aja supaya secepatnya berkurang atau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.